Mas, mau ngapain mas? Mas! Mas, gue lanang loh mas! Mas, bajingan mas! Aku lagi gue digantung! Mas! Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu genre dan jenis novel. Genre secara umum merupakan istilah serapan untuk ragam. Genre ini merupakan pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria sesuai dengan untuk bentuk tersebut. Nah, semua jenis seni, genre adalah suatu kategorisasi tanpa batas-batas yang jelas. Dalam hal kesusastraan, genre diartikan sebagai suatu aliran terkandung dalam sebuah karya sastra. Dalam novel, sang novelis dalam hal ini yaitu penulis novel sering memasukkan genrenya ke dalam novelnya. Nah, genre ini biasanya beragam. Ada novel genrenya fantasi, petualangan, dan sebagainya. Nah, itu yang biasanya itu yang namanya genre. Kita masuk ke bahasan jenis novelnya. Nah, jenis novel ini bisa dibedakan maaf saya ulangi. Jenis novel ini bisa terbagi dalam 3 poin. Kita bahas yang poin pertama, yaitu novel berdasarkan kebenaran ceritanya. Yang pertama ada fiksi. Fiksi ini merupakan novel yang memiliki alur cerita yang dibuat-buat atau dikarang oleh penulisnya yang dimana hal itu merupakan suatu hayalan semata. Segala peristiwa dari cerita itu tidak akan dijumpai oleh masyarakat pembaca di dunia nyata. Dengan kata lain, fiksi ini adalah imajinasi si pengarang. Genre ini biasanya lebih mengedepankan imajinasi si pengarang daripada kebenaran dari isi novel tersebut. Lain halnya dengan non-fiksi. Non-fiksi ini dia berlawanan dengan fiksi. Non-fiksi ini biasanya bisa dibuktikan dengan penelitian atau eksperimen. Nah, di sini novel dengan genre non-fiksi ini berkisah dari kejadian sebenarnya atau berdasarkan pada realitas yang mana terkadang alur ceritanya dapat diambil dari kisah nyata orang lain. Bahkan kisah nyata yang ditulis dalam cerita itu dapat diambil dari kehidupan nyata si penulisnya. Yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jenis novel berdasarkan genrenya. Yang pertama ada romance. Novel bergenre romance atau romantis kerap dihubungkan dengan sebuah jalinan percintaan. Lazimnya, novel bergenre romance menceritakan dua sejoli yang sedang merasakan cinta. Apabila dibandingkan dengan genre lain, genre romance ini adalah jenis novel yang memiliki lebih banyak peminatnya. Sebab memang pada hakikatnya masyarakat lebih menyukai bacaan yang berbau romansa. Yang kedua, fantasi. Umumnya novel ini akan bertolak belakang kepada kehidupan dunia nyata. Sebab karena genre novel ini biasanya berisi imajinasi si penulisnya. Ciri genre berfantasi akan mengusung tema seperti mitos seperti kegaiban, kekuatan supranatural, dunia fantasi yang membuat hidup para tokohnya yang sesungguhnya tidak ada dalam dunia nyata. Ataupun gini, kalau fantasi ini sesuatu yang tidak ada di dunia nyata itu ada dalam dunia itu. Seolah-olah si karakternya ini berada dalam dunia tersebut. Yang ketiga yaitu science fiction atau science fiksi. Berbeda dengan novel fiksi tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Sesuai namanya, science fiction adalah sebuah genre novel berdasar pada pengetahuan dan lebih dari penulis terkait ilmu dan teknologi sains. Sebab cerita atau kisah diambil biasanya memuat pemahaman akan ilmu pengetahuan seperti biomolekuler, ilmu hukum alam semesta lain yang dapat memperkuat daya pikat isi dari cerita tersebut. Terlebih, teknologi yang pakainya ada teknologi yang terbaru yang mungkin di dunia nyata itu mungkin belum ditemukan. Nah, yang keempat yaitu adalah horor. Nah, pasti kalian udah tahu lah horor itu apa gimana. Ya tahu lah. Pasti dengan genre horor ini biasanya menceritakan tentang hal-hal yang menyeramkan gitu. Ya seperti hantu ataupun kejadian-kejadian mistis yang di luar nalar gitu. Ini mungkin yang bagian horor ini mungkin saya nggak akan jelaskan panjang-panjang lah ya. Karena kan udah sering kita nonton ataupun membaca novel dengan tipikal seperti ini. Yang kelima adalah misteri. Misteri ini bisa dikatakan 11-12 kayak mirip dengan horor.
Cuma misteri ini dia lebih ke ada teka-tekinya, maaf saya ulangi, misteri ini 11-12 seperti genre horor, cuma di sini misteri ini lebih banyak teka-teki yang harus diselesaikan oleh si karakter utamanya. Lazimnya novel dengan genre ini memaparkan adegan yang penuh dengan tipu muslihat dan diakhiri dengan plot twist atau pengalihan alur gitu, sehingga membuat pembacanya menjadi tercengang gitu. Saat membaca dengan novel dengan tipe genre seperti ini, diharuskan lebih fokus lagi untuk si pembacanya untuk meneliti dan mengingat karakter ataupun alurnya biar nggak bingung gitu. Jadi kan percuma juga udah panjang baca, cuma ya bingung gitu gimana alurnya. Nah yang ke-6 adalah thriller. Kalau thriller ini hampir sama seperti horror, cuma di sini thriller ini lebih gelap itu. Kalau biasanya yang ente yang suka nonton anime pasti tahu itu gimana genre thriller itu. Genre thriller ini biasanya mengandung unsur misteri, suspense, kejahatan pembunuhan dan sejenisnya. Akan tetapi pokok cerita tetap pada pertahanan hidup si tokoh utama atau si main karakternya. Biasanya novel ini dengan genre ini bertujuan untuk membuat pembaca itu merasa tegang selama membacanya, yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang dialami si karakter utamanya. Ya kalau dalam anime, untuk sebagai perbandingan aja, dalam anime itu biasanya genre thriller ini biasanya lebih ke penampilan adegan-adegan sadis gitu. Nah, kalau dalam novel pasti ada juga tuh adegan-adegan sadis. Yang ketiga, yang ketujuh adalah komedi. Nah, tentu komedi kita udah tahu semuanya pasti. Novel ini biasanya menceritakan tentang hal-hal lucu ataupun kekonyolan yang dilakukan oleh si karakter tersebut. Biasanya novel ini bisa membuat pembaca terhibur gitu dengan adegan-adegan yang ditampilkan oleh si karakter utamanya. Mungkin aja si karakternya itu bertingkah konyol ataupun kehidupan yang cukup apa namanya cukup menyebar, membuat si pembacanya itu merasa terhibur gitu. Yang ke-8 adalah inspiratif. Novel dengan genre ini mempunyai tujuan memberikan inspirasi kepada pembacanya. Umumnya novel dengan genre ini memaparkan kisah atau cerita terkait perjuangan si karakter utama dalam menghadapi hidup dan memberikan pesan-pesan moral kepada pembaca agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-9 adalah sejarah. Novel sejarah mengisahkan sebuah sejarah peradaban atau kebudayaan, peristiwa seorang tokoh ataupun tempat. Novel dengan genre ini biasanya mengambil latar atau setting tempo dulu. Bisa juga sih mengambil tempo dari Memang biasanya umumnya untuk genre dengan sejarah ini biasanya ngambil temponya itu zaman dulu. Yang ke-10 adalah psikologi. Novel genre psikologi ini biasanya menceritakan tentang tindakan beberapa tokoh yang bisa dianalisis secara psikologis. Mungkin ini untuk psikologis mungkin agak sedikit ribet untuk dijelaskan. Yang kita masuk aja ke pembahasan ini berikutnya, yaitu yang ke-11, yaitu saga atau keluarga. Novel jenis ini adalah salah satu jenis novel yang menceritakan tentang keluarga gitu. Kalau kita bicara tentang keluarga pasti kita nggak jauh-jauh dong dari namanya Keluarga Cemara. Nah itu merupakan salah satu dari contoh dari genre saga atau keluarga. Nah yang ke-12 petualangan atau adventure. Nah genre ini biasanya menceritakan tentang petualangan si karakter utama bersama tokoh-tokoh lainnya menjelajahi dunia Petualangan ini biasanya menceritakan tentang perjalanan si karakter utama bersama teman-temannya untuk melakukan perjalanan yang sangat epic gitu dan menyenangkan. Mungkin saja pertemuan pribadi atau petualangan secara geografis gitu. Kita masuk ke pembahasan jenis novel berdasarkan tokoh dan isinya. Yang pertama ada Ten Lead.
teen lead ini biasanya menceritakan tentang kehidupan remaja gitu. Novel dengan genre ini akan mengusung tema kehidupan anak remaja pada umumnya dengan berbagai pergolakan masalah dalam mencari jati dirinya. Bahkan hingga di mana sedang masa-masanya jatuh cinta alias cinta monyet dan juga patah hati. Yang kedua adalah chick lit. Ini untuk genre ini biasanya membahas tentang wanita. Kebanyakan genre chick lit ini akan mengusung kisah si tokoh utama atau main karakter yang mengalami perkembangan dan perubahan visi dalam mencarinya akan kebahagiaan, kesuksesan, persahabatan, dan cinta. Biasanya target pembacanya ini biasanya ditujukan untuk wanita yang berusia 20 ke atas atau wanita karir gitu. Yang ketiga adalah song lead. Genre ini biasanya membahas tentang lagu gitu. Ya, seperti yang kita tahu ya, novel Sudah Cinta Ustar lah yang biasanya yang sekarang ini bisa jadi yang sudah dijadikan lagu gitu. Yang keempat adalah metropop. Novel dengan genre metropop adalah novel yang ditulis bersumber akan kisah wanita kosmopolitan yang sibuk di dunia perkantoran. Lazimnya tokoh atau karakter dalam novel dengan genre ini memiliki konflik yang cukup kompleks terkait kehidupan, karir, ambisi, bahkan percintaannya sekalipun. Nah, gitu dia. Yang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu struktur dan unsur-unsur novel. Setiap dalam penulisan novel pasti ditemukan unsur-unsurnya. Untuk struktur novel ini terdiri 6, yaitu yang pertama abstrak. Abstrak ini bertujuan untuk menjelaskan ringkasan atau implikasan isi cerita yang pada novel. Umumnya bagian abstrak ini ditemukan pada bagian awal cerita novel. Yang kedua, orientasi. Orientasi bertujuan untuk menjelaskan mengenai latar waktu dan suasana. Bagian ini juga membahas mengenai penokohan dan perwatakan pada novel, serta latar belakang terjadi cerita pada novel. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh hubungan sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena ada sebab. Di mana setiap peristiwa pasti ada sebab akibatnya, bukan? Di mana setiap peristiwa terjadi karena ada sebab akibat munculnya peristiwa yang lainnya dalam sebuah novel. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian konflik terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Konflik dan cerita mulai menuju titik puncak dan dimulai memasuki bagian inti cerita yang disajikan dalam novel. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi merupakan pemunculan atau munculnya solusi atas konflik yang terjadi. Konflik cerita mulai diselesaikan dengan solusi dan penyelesaian yang dimunculkan. Yang keenam, koda. Koda diartikan sebagai penutup cerita dalam novel. Bagian akhir atau penutup cerita novel yang menjelaskan ending atau akhir cerita yang telah disajikan dalam novel. Unsur-unsur novel. Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur novel ini hampir sama seperti cerpen karya sastra pada umumnya, terutama cerita pendek. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik. Intrinsik yang terdiri dari 7. Yang pertama adalah tema. Mohon maaf ya kalau misalnya nggak ada apa, bisa agak di zoom. Ini saya zoom ya. Oke. Tema merupakan suatu struktur karya sastra yang mempunyai peran penting dalam suatu cerita. Biasanya pengarang merumuskan tema sebelum menulis cerita karya sastra karena gagasan yang sudah dibuat pengarang akan dikembalikan dan cerita yang dibuat tidak akan keluar dari tema. Nah, jadi tema ini merupakan struktur yang sangat penting dalam penulisan novel. Dan tema ini juga sebagai pembatas agar si penulis novel ini biar pembahasannya tuh nggak lari dari apa yang dia bahasnya gitu. Yang kedua, tokoh. Tokoh ini adalah karakter-karakter yang terdapat dalam novel. Biasanya tokoh ini ada 3 gitu. Ada tokoh utama, ada tokoh pendamping, dan ada 2 ada tokoh utama dan tokoh pendamping. Nah, yang ketiga adalah latar setting ini biasanya berupa waktu atau tempat. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan tadi kan waktu dan tempat. Nah, itu dia latar waktu seperti sore hari, pagi hari, 12 Juni 1988. Kalau untuk latar tempat itu seperti di rumah, di Medan, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah alur.
alur ini merupakan lajur yang dimana cerita itu berlangsung, baik dia secara maju, mundur, ataupun keduanya. Nah, alur ini terbagi 3, yaitu alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga adalah alur campuran. Alur maju ini biasanya dia berfokus pada kehidupan pertama si karakter utama, namun dia tidak balik ke masa lalunya si karakter tersebut. Lain halnya dengan alur mundur. Kalau mundur itu dia seperti alur maju, cuman hanya saja dia ada di bagian-bagian tertentu dia akan flashback itu dia, atau kembali ke ke awalnya. Yang ketiga ini alur campuran. Alur campuran ini biasanya perpaduan antara maju dan mundur. Dan alur campuran ini yang paling sering ditemukan di novel. Yang kelima adalah sudut pandang. Pada dasarnya, sudut pandang dalam karya sastra fiksi adalah strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan ceritanya. Sudut pandang merupakan masalah teknis yang digunakan pengarang untuk menyampaikan makna karya artistiknya untuk sampai dan berhubungan dengan pembaca. Nah, biasanya sudut pandang ini biasanya seperti aku, dia, mungkin nama orang gitu dan sebagainya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah sudut pandang. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan cara pengungkapan sastra. Untuk memperoleh aktivitas pengungkapan, bahasa dalam sastra disiasati, dimanipulasi dan digunakan secermat mungkin sehingga berbeda dengan bahasa non ilmiah gitu, non sastra. Nah, biasanya yang gaya bahasa ini biasanya menggunakan majas ataupun perumpamaan majas gitu. Ya, yang seperti kita sudah ketahui, banyak majas itu kan tentu banyak kan. Mungkin saya nggak akan jelaskan dulu tentang majas itu. Mungkin di lain video bakalan saya jelaskan juga tentang majas itu. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah novel. Amanat ini bisa dia tersurat maupun tersirat. Maksud tersurat ini kita bisa mendapatkan pesan moralnya secara gamblang gitu kita. Secara gamblang biasanya kalau untuk pesan amanat ini biasanya di akhir dari novel tersebut. Kalau tersirat itu dia kita tidak bisa secara langsung mendapatkan pesan yang ingin disampaikan si penulisnya dalam novel itu, tapi kita masih bisa menangkapnya lewat dengan tulisan-tulisan di dalam novel tersebut. Nah, kita masuk ke unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang penciptaan karya. Dalam menceritakan suatu karya sastra, baik cerpen ataupun novel, penulis atau pengarang akan menciptakan latar belakang yang kemudian akan menjadi sebuah unsur ekstrinsik dalam karya. Tujuannya untuk mengaitkan maksud cerita dengan tujuan dibuatnya karya sastra tersebut. Nah, yang kedua adalah latar belakang pengarang. Untuk mendukung adanya di part pertama tadi, dibutuhkan ada latar belakang pengarang. Untuk unsur ekstrinsik yang satu ini biasanya berkaitan dengan kondisi sosial atau kondisi tertentu si penulisnya. Yang ketiga adalah kondisi masyarakat. Dalam menciptakan suatu karya, penulis juga biasanya mengaitkan kondisi masyarakat ketika karya tersebut dibuat. Apakah relevan dengan kondisi saat ini ataupun malah berseberangan dengan keadaan masyarakatnya. Yang keempat adalah unsur psikologis. Penulis atau pengarang juga memiliki kondisi psikologis tertentu yang dapat mempengaruhi bagaimana latar belakang karya tersebut terbentuk. Yang kelima, nilai dan cerita. Hampir sama dengan amanah yang tadi saya sudah jelaskan, meskipun tidak tersirat dalam tulisan, tapi nilai-nilai dalam cerita menjadi unsur ekstrinsik yang dipakai penulis atau pengarang untuk membangun suatu cerita. Unsur ini digunakan agar cerita sampai dan dapat diterima dengan pembaca. Tak jauh berbeda, unsur intrinsik dan ekstrinsik ini memang memiliki amanah dan nilai dalam cerita untuk membangun dan mengembangkan karya sastra atau ceritanya. Adanya nilai dalam cerita ini akan membangun emosi pembaca sehingga pembaca merasa dekat dengan karya tersebut. Biasanya, penulis juga menyisipkan banyak pelajaran yang ia alami atau ia lihat dalam pembuatan karyanya. Masuk masa pembahasan berikutnya yaitu
cara menulis novel yang baik dan benar. Nah, mungkin di antara kalian semua ini mungkin pasti ada yang juga yang cita-citanya novelis. Termasuk saya juga. Saya juga ingin menjadi novelis seperti Terelie. Bagi yang belum tahu Terelie ini adalah penulis novel yang sangat-sangat terkenal. Dia terkenal dengan hafalan soal tulisannya itu dia, yang sampai dibuatkan filmnya. Nah, ada 3 metode yang perlu diperhatikan dalam menulis novel. Ya, kita masuk pada metode pertama. Ciptakan dunia fiksi atau hayalan. Yang pertama, coba untuk mencari sumber inspirasi. Nah, penulisan novel itu perlu adanya namanya inspirasi. Inspirasi bisa berupa dari lingkungan sekitar kita ataupun dari tempat lainnya. Nah, perlu seorang novelis ini untuk kalau istilah kita makan angin gitu. Dengan makan angin ini, sang penulis bisa menemukan inspirasi yang bisa membuatnya untuk membuat sebuah novel yang bagus gitu. Yang kedua, pikirkan dan tentukan genrenya. Nah, penentuan genre ini sangat penting sekali dalam novel. Karena genre ini akan berpengaruh pada titik akhir novel tersebut. Apakah ditujukan untuk kalangan atas, maksudnya di sini adalah kalangan dewasa ataupun kalangan umum gitu. Anak-anak bisa, orang dewasa juga bisa. Nah. Yang ketiga, bayangkan target pembaca novel Anda. Yang untuk poin ketiga ini, saat kita membuat novel itu, bayangkan target kita siapa ya? Misalnya kita membuat novel dengan genre romance. Oh, berarti kita harus gini. Berarti target saya itu adalah muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Mungkin hampir sama dengan Tinder ya. Tapi mungkin romansnya lebih ke orang dewasa juga bisa masuk sih. Mungkin di satu contoh lain lah. Saya ingin membuat novel science fiction. Mungkin saya padukan dengan juga petualangan dan juga romance gitu. Nah, lalu diolah genrenya itu supaya bisa menjadi genre yang bagus dan juga bisa dibaca oleh halayak umum itu. Yang keempat, kembangkan latar secara luas dan memikat. Latar suatu novel tidaklah hanya terpaku pada kota tertentu saja. Kalian bisa membayangkan atau memikirkan seluruh alam semesta ini. Latar yang Anda ciptakan atau buat hendaknya menentukan suasana dalam novel, kayak penulisannya, dan mempengaruhi konflik yang dihadapi pada tokoh atau karakternya. Sebagai gambaran aja nih ya, Anda bisa membuat hal-hal berikut. Apabila hendak membuat kemungkinan latar baru, yang pertama, apakah bersandarkan pada lokasi yang populer bagi kalian di kehidupan nyata? Poin kedua, latarnya terjadi di bumi ataupun di tempat lain. Maksudnya dari sini mungkin di alam lain, mungkin maksudnya mungkin itu di dunia lain, atau dalam hal ini bukan dunia mistis ya, maksudnya di alam lain gitu. Yang ketiga, latarnya masa kini atau masa depan. Yang keempat, bagaimana keadaan masyarakat di lokasi tersebut. Dan yang terakhir, perang sedang dalam kurun berapa lama tersebut terjadi. Yang kelima, buatlah tokoh atau karakter yang mudah diingat. Lazimnya dalam beberapa novel, tokoh atau karakter itu terpenting yaitu protagonis. Maka dari itu, buat dan ciptakan tokoh utama dengan kepribadian dan pemberikan yang mencolok. Karena protagonis ini tidak perlu banget disukai, tapi lazimnya bisa dipahami oleh si pembacanya, sehingga mereka terus tertarik dengan cerita. Tentu diperbolehkan menciptakan lebih dari satu karakter protagonis. Nah, yang keenam, melakukan riset selama proses menulis. Seperti saya bilang tadi, riset ini bisa berketuk jalan-jalan gitu. Bisa aja kalian tinggal jalan-jalan aja, atau mungkin kalian ke tempat wisata, mungkin atau mungkin tempat gitu lah, tempat-tempat yang menurut kalian tuh menarik gitu. Nah, dengan adanya ini, itu akan membantu kalian dalam menulis novel gitu. Yang ketujuh, gambaran garis besar, alur atau plot.
Novel dengan karakter tokoh yang bagus akan bagus, akan tetapi kalau misalnya mempunyai alur yang lemah, itu tidak akan dari pembacanya. Pokok pikir umum dalam merancang alur ya, yang menciptakan masalah atau konflik, ciptakan ketegangan yang terus-menerus meningkat hingga konflik itu mencapai pada klimaksnya, lalu diselesaikan dengan satu atau berbagai caranya. Dalam hal ini, ending novel ini tidak harus selalu yang bahagia gitu. Bisa dia bad ending ataupun ending yang gantung gitu. Itu akan menimbulkan rasa penasaran si pembacanya gitu. Nah, yang ke-8 ini adalah poin yang sangat penting dari semuanya itu. Ya, ini adalah poin 8 ini merupakan pengembangan dari poin kelima, yaitu menentukan point of view atau sudut pandangnya. Dalam penulisan novel ini, kita perlu menentukan sudut point of view apa kita pakai. Apakah sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga gitu. Nah, penting gitu. Umumnya novel dibuat dengan sudut pandang orang ketiga, yakni perspektif luar yang mengamati tokoh. Yang kemudian juga bisa sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan aku dari sudut pandang si tokohnya. Selain itu, dapat ditulis juga sudut pandang orang keduanya, yaitu membaca sebagai kamu gitu. Tidak harus mendatangkan sudut pandang novel sebelum menulis kalimat awal. Bahkan bisa saja mungkin kalian sudah selesai menulis, suruh nulis isi novel itu, mungkin mungkin udah habis gila. Mungkin kalian udah habis nulis novel itu panjang. Yang mungkin baru ini bisa menentukan sudut pandang mana yang cocok digunakan gitu. Kita masuk metode kedua, yaitu menulis konsep. Tentukan schedule menulisnya. Ya, kita dalam penulisan novel ini kita perlu menentukan jadwal kita untuk menulis. Misalnya minggu ini aku harus 3 kali menulis gitu, atau mungkin sehari itu 1 bab gitu. Nah, itu pentingnya seorang penulis itu untuk menentukan jadwal menulisnya gitu. Yang kedua, segera menulis apabila kalian tidak terpaku dengan plan atau rencana ya dari nomor 1 tadi. Perlu seorang penulis itu, kalau misalnya dia nggak ada, misalnya dia tidak terikat dengan plan ataupun free gitu, udah tulis aja. Biarkan jari-jari ini menari di atas keyboard kalian itu, seolah-olah otak ini menjadi komando si jari-jari ini untuk menuliskan isi dari karya sastranya, dalam hal ini novel. Yang ketiga, buat skema menggambarkan novel. Skema sangat bagus untuk menggambarkan ide atau gagasan dan memberikan tujuan kecil yang hendak dicapai namun usaha menyelesaikan tujuan besar. Namun, apabila kalian menulis secara baik dengan tanpa panduan detail atau semacam skema, kalian boleh bebas menerima inspirasi serta tulis yang dirasa benar dan sesuai gitu. Dalam hal ini, skema bukanlah pengikut, melainkan panduan. Nah, saya tekankan lagi, skema ini bukanlah pengikut. Skema ini merupakan melainkan panduan. Panduan bagaimana kalian untuk menggambarkan novel itu bagaimana. Kalau misalnya kalian menggambarkan tentang romance, kalian gambarkan lagi gitu dia. Tujuan dari skemanya ini sebagai panduan awal dengan representasi visual yang menunjukkan alur cerita gitu. Yang keempat, pakai penulisan deskriptif. Coba pakai penulisan deskriptif guna memikat pembaca ke dalam cerita kalian. Penjelasan deskriptif atau berupa paragraf akan membantu pembaca dalam mempresentasikan tokoh dan latar dalam novel. Cara ini sekedar memberikan detail yang cukup untuk membangun daya hayal si pembacanya. Maka dari itu, cobalah untuk melatih menulis paragraf deskriptif yang introduksikan setiap tokoh utama dan latarnya. Mulai saja dulu dengan kalimat yang singkat gitu, tapi memikat gitu. Tapi jangan lupa juga menghadirkan fakta singkat dan menarik terkait tokoh atau latar cerita dalam novel yang ingin ditulis gitu. Kemudian,
Setelah kalian udah bisa menulisnya itu dengan baik, bisa lah kalian kembangkan lagi menggunakan kalimat deskriptif yang hidup gitu. Sangat banyak orang yang ingin menulis, tapi banyak sekali mengalami kesulitan. Mungkin analoginya seperti ini, banyak uang, tapi bingung mau diinvestasikan, terutama jika berhubungan dengan keraguan berinvestasi yang tepat dan terpercaya. Namun sesungguhnya menulis tidak sesulit mencari orang jujur, dan tak perlu merasa ragu untuk menuliskannya. Yang membaca buku ini jika merasa buang waktu, langsung aja menulis novel, lalu baca buku ini, habis itu revisi lagi, itu dia. Yang kelima, buatlah dialog realistis. Selain dianjurkan untuk membuat dialog yang realistis, buatlah dialog yang memuat pengungkapannya. Umumnya, novel terdiri dari dialog di antara tokoh yang mana kualitas dialog itu akan berpengaruh pada persepsi si pembaca terkait kualitas dari novelnya. Dialog yang cenderung kaku dan tidak realistis. Dialog yang cenderung kaku dan tidak realistis akan membuyarkan daya hayal mereka. Sedangkan dialog yang logis juga menarik akan membuat mereka semakin terpikat gitu. Jadi yang bagus memang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai penulis. Tapi kalian dapat memulainya dengan menyimak perbincangan orang lain, seperti mendengarkan obrolan orang lain, dan amatilah bagaimana percakapan berjalan. Semakin maju kah atau malah stagnan gitu, atau dia tempat gitu. Yang keenam, jangan abaikan adegan aksi. Jangan abaikan adegan aksi apapun itu genrenya. Bagi contoh aja, novel dengan genre thriller mungkin emang banyak aksi, tetapi genre romansa pun juga nggak perlu demikian. Hanya saja cuma dibedakan aja jenisnya. Cobalah olah lagi adegan yang membawa para tokoh ke dalam masalah yang menegangkan. Apabila kalian membuat atau menciptakan tokoh yang 3 dimensi dan dapat mengerti atau dipahami, perlu kalian untuk menciptakan adegan aksi yang menarik pembacanya. Yang ketujuh, tulis konsep awal atau permulaan. Saat melakukan plan skema dan riset sudah dirasanya udah pas dan cukup, coba untuk memulai menulis konsep awal. Konsep awal novel tidaklah harus menarik perhatian, karena yang terpenting selesai. Tidak perlu merangkai dengan bahasa yang sempurna, dan tidak perlu mengkhawatirkan konsep kasar atau tidaknya. Buatlah komitmen untuk sesuai schedule atau rencana yang sudah ditentukan, dan hasilkan konsep awalnya. Buat tujuan sederhana untuk memotivasi diri. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini harus bisa tulis 1 bab atau beberapa halaman, atau bahkan paling kecil loh, kalimat per harinya lah. Kalian juga dapat membuat tujuan jangka panjang, misalnya komitmen menyelesaikan konsep awal dan kurang setengah tahun, atau mungkin kurang lagi. Yang ketiga, yaitu merevisi konsep. Yang pertama, tulis konsep sesuai kebutuhan novel. Setelah menulis konsep awal, rehatlah selama beberapa pekan ataupun beberapa hari. Kemudian baca lagi konsep awal yang sudah kalian rancang. Bacalah seakan kalian pembaca gitu. Tentukan di bagian mana yang membutuhkan uraian atau penjelasan lagi. Bagian mana yang membosankan, bagian mana yang kurang menarik, dan sebagainya. Kemudian, pikirkan pula bagaimana cara merevisi novel dan membuat novel itu semakin menarik. Yang kedua, sunting konsep yang dirasa benar. Jangan khawatir akan proses penyuntingannya sebelum kalian selesai menulis konsep berbobot. Kemudian, fokuskan perhatian dari segi kebahasannya, seperti memotong kalimat atau paragraf tidak sesuai, memotong frasa repetitif atau yang pengulangan, dan memperhatikan kalimat yang ambigu. Ingat, poin utamanya dalam nomor 2 ini adalah hindari sikap tidak rela pada tulisannya. Seperti menyayangkan untuk memotong paragraf indah tetapi tidak menggerakkan cerita. Ambil keputusan yang tepat dan ingat bahwa kalian bisa saja menggunakan aliri atau paragraf itu untuk novel berikutnya. Jadi bagian yang dibuang itu mungkin bisa digunakan kembali di novel berikutnya. Jadi nggak sia-sia gitu. Yang ketiga, meminta saran dan berbagai sumber. Tunjukkan konsep yang kalian miliki kepada orang yang terpercaya, seperti sahabat ataupun keluarga. Jadi kalian bisa
bisa terbiasa dengan perasaan bahwa nantinya akan ada orang yang membaca hasil karya tulis kalian. Apabila orang terdekat tidak bisa diandalkan untuk memberi saran jujur sebab mereka tidak ingin menyakiti perasaan kalian, coba cari dulu dari luar seperti melalui komunitas penulis, ikuti pelatihan menulis dan sebagainya gitu. Yang keempat, bila berminat, pelajari berbagai opsi penerbitan. Tak sedikit penulis mengibarkan novel pertama sebagai pembelajaran yang bisa membantu mereka untuk menulis fiksi berbobot di waktu yang akan datang. Namun, apabila kalian ingin tidak ragu dengan novel tersebut dan ingin menerbitkannya, terdapat beberapa cara yang tersedia. Misalnya, kalian dapat memilih perusahaan penerbitan buku, penerbit buku digital, mungkin bisa menerbitkan sendiri gitu. Kualitas setiap penerbitan memang beragam dan berbeda. Maka dari itu, sebelum memilih satu perusahaan penerbitan buku, coba untuk meminta beberapa sampel atau contoh agar kalian bisa melihat kualitas dari cetakan dan kertasnya. Maksudnya di sini, kalian harus baca dulu gimana nih, apa aja persyaratan yang harus penuhi dalam untuk menerbitkan novel ini di satu perusahaan ini. Misalnya perusahaan A, persyaratannya ini. Jadi kalian harus penuhi dulu gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ya sekian aja videonya ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Kalau misalnya ada yang kurang boleh komen di bawah ya. Komen terbuka untuknya. Tapi ingat, gunakan bahasa yang baik dan benar dan tidak boleh ada sarannya. Tidak boleh ada menyinggung sara. Oke? Sekian video dari saya. Mohon maaf. Sampai jumpa di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.